Sidang gugatan pertama Rizik Syihab kepada Presiden Joko Widodo ditunda dikarenakan belum melengkapi berkas-berkas persidangan. Dan inilah ketika hakim meminta untuk menunda persidangan. Karena pembatasan yang bisa menjadi perhitungan nanti first take kan itu. Tapi karena ada putusannya, first take tidak berlaku lagi. Karena ada putusannya, surat bisa kita kirim surat itu sidang pertama bahwa perkiraan misalnya dan ini bisa batal. Jelas ada respon dari pihak tergugat. Artinya Saya dikirim komen setnek, padahal diharapkan suratnya diterima langsung oleh Pak Jokowi. Tanggapannya bagaimana, Pak? Ya itu sudah, kan kita sudah mengirim perwakilan ya untuk mewakili Pak Presiden Jokowi di sidang. Tadi kan hadir 2 orang dari kami untuk hadir di sidang. Jadi kita mengikuti aja proses persidangan dan sudah memutuskan untuk ditundakan. Itulah Pratikno yang mengatakan bahwa pihak istana telah mengirimkan 2 orang sebagai perwakilan Pak Joko Widodo. Seperti kita ketahui bersama bahwa sidang perdana gugatan Rizik Syihab dan kawan-kawan kepada Presiden Joko Widodo ditunda. Ya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan akan mengikuti proses persidangan gugatan perdata pada 5.246,75 triliun rupiah yang diajukan oleh Habib Rizik Syihab terhadap Presiden Joko Widodo. Pratikno mengatakan 2 orang perwakilan pemerintah telah ditunjuk untuk menghadapi gugatan itu. Ya, itu sudah, kan kita sudah mengirimkan perwakilan untuk mewakili Pak Presiden Jokowi di dalam sidang. Tadi kan hadir 2 orang dari kami untuk hadir di sidang, demikian kata Pratikno. Diketahui proses persidangan ini ditunda karena hakim meminta HRS dan kawan-kawan untuk melengkapi dokumen, dan Pratikno memastikan akan terus mengikuti proses persidangan. Jadi jelas Rizik Syihab harus memberikan data-data dukungan mengenai legal standing gugatan itu. 5 gugatan terhadap Presiden Joko Widodo disampaikan juga oleh Munarman. Sebagaimana kita ketahui, Munarman pernah dipenjara karena terkait kasus terorisme. Mas Arief, terkait dengan yang pertama saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arief terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya ya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kita bertuju ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Nah, pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin. Ya, itulah sok-sokan Munarman yang mengatakan Pak Jokowi tidak berani hadir dan sok-sokan mengatakan Presiden Joko Widodo
ya banci begitu ya. Namun demikian, kalau menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi adalah selaku sebagai presiden. Jadi hal ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena jabatan adalah melekat begitu ya. Kalau menggugat Pak Jokowi dalam urusan adalah perkara hutang negara, ya berarti Pak Jokowi sebagai presiden begitu loh. Kalau Pak Jokowi masalahnya misalnya secara pribadi, selingkuh misalnya, itu tidak ada kaitannya dengan negara, berarti itulah Munarman yang menggugat Presiden Joko Widodo sebesar kurang lebih 5.700 triliun rupiah. Untuk apa duit sebesar itu? Ya namanya juga angan-angan ya. Ya, Rizik Syihab menggugat Presiden Joko Widodo secara pribadi begitu ya, bukan sebagai presiden begitu ya. Kita dengarkan pernyataan hakim. Joko Widodo secara pribadi ya, personnya itu. Ya, hakim meminta agar para penggugat dan tergugat memperbaiki berkas sebagai legal standing di dalam mengajukan persidangan di Pengadilan Jakarta Pusat begitu ya. Dikarenakan ada berkas-berkas yang belum dilengkapi. Seperti kita ketahui bersama bahwa hutang luar negeri negara Republik Indonesia itu ditagihkan atau digugat oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan bahwa hutang itu adalah milik pribadi Presiden Joko Widodo. Kalau begitu, ya negara menjadi milik Pak Jokowi dong. Karena hutangnya adalah hutang negara, tetapi dituduhkan bahwa itu adalah hutang pribadi dan pribadi Pak Jokowi yang harus membayar hutang. Kalau semuanya dikatakan milik Pak Jokowi yang harus bayar hutang, padahal itu adalah aset negara, ya bisa jadi aset negara itu bisa untuk membayar hutang, ya gampang ya. Selain Rizik Syihab, ada juga Egy Sujana juga menggugat Presiden Joko Widodo. Kita dengarkan pernyataan Egy Sujana ya. Rakyat yang dengan logikanya sendiri akan bergerak. Yang kedua, pertanggungjawaban akhirat. Tidak bisa lepas dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak mengurus rakyatnya dengan baik. Berat tanggung jawabnya, juga pembantu-pembantunya, menteri-menterinya. Kalau mereka juga tidak mengingatkan Jokowi, maka ikut kena tanggung jawab. Saya kira itu poin pentingnya. Sekarang saya bagi dua, saya serahkan dulu kepada Ahmad Khazidudin. Ya, itulah tadi Egy Sujana yang menggugat Presiden Joko Widodo dikarenakan kalau tidak menggugat atau mengingatkan maka akan ikut dosa bersama. Penggugat yang lain yakni Rizal Fadilah, ini masalah ijazah palsu. Jadi banyak sekali ya yang menginginkan ataupun menggugat Presiden Joko Widodo. Namun demikian ya bullshit lah semuanya, karena ini adalah merupakan orang-orang yang sakit hati. Biasanya bagus. Maka ke depan juga akan terjadi proses yang sama. Tidak akan ada ijazah itu. Sehingga wahai rakyat Indonesia, lihatlah kita punya presiden yang tidak punya ijazah. Ijazahnya palsu. Dari 4 persidangan sudah bisa dibuktikan. Di mediasi ini momentum sebenarnya. Hayu kita ngobrol. Hayu kita damai. Hayu kita selesaikan masalah bangsa negara ini yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Ini loh, selesai. Tapi itu yang tidak bisa. Maka inilah hukum yang kita bisa baca. Itu hukum. Ya, para pembenci Joko Widodo mengincar menggugat kalau Pak Jokowi adalah ijazahnya palsu.
Kalau palsu tak mungkin ya dia bisa menjadi wali kota Solo begitu ya, bahkan 2 periode. Kalau palsu tentu saja dia tidak akan lolos oleh KPU dan menjadi gubernur Jakarta ya. Kalau palsu, apakah KPU itu bisa dikatakan sebagai orang yang tolol? Kan tidak mungkin. Orang-orang KPU pasti tahulah bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli. Namun demikian, kenapa mereka mengatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu? Ya iyalah, terserah mereka. Kan orang benci kan, jangankan punya masalah ya, tidak punya masalah pun dicari-cari masalahnya.